Sebelum menampilkan video reaksi, kita intip dulu situasi di negeri ujung Medini. Dalam beberapa hari terakhir, rupanya Malaysia mengalami krisis air minum. Warga Malaysia berbondong-bondong pergi ke supermarket untuk berebut persediaan air minum dalam kemasan. Mereka panik dan berebut membeli air minum. Di media sosial juga memperlihatkan kekacauan dengan saling dorong karena orang berebut air dalam kemasan. Situasi itu terjadi karena kelangkaan air minum akibat aliran Sungai Muda yang tiba-tiba menyusut drastis di beberapa titik. Sungai Muda adalah sungai terpanjang yang terletak di sebelah utara Malaysia. Jutaan orang bergantung pada sungai ini karena menjadi pemasok air baku bagi banyak perusahaan penyedia air bersih. Efek lainnya adalah banyak pemilik usaha, terutama rumah makan, memutuskan tutup karena ketiadaan suplai air. Itulah situasi krisis air minum Malaysia. Mudah-mudahan hal ini segera bisa teratasi. Selanjutnya kita simak video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Pembahasan kali ini masih menyangkut konflik bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Ada video menarik yang menyoroti hal ini dan memuat pernyataan sejumlah profesor Malaysia mengenai bahasa Indonesia. Dalam video yang sama juga dibahas penggunaan bahasa Indonesia di negara maju. Yuk langsung kita simak videonya ya. Tahun ini Indonesia akan menggelar Kongres Bahasa Indonesia yang ke-12. Ingat namanya Kongres Bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Intinya tak ada Melayu di situ. Inilah sebenarnya kesempatan yang tepat bagi profesor Malaysia yang selama ini menjadi musuh bangsa Indonesia, karena telah menghina dan melecehkan bahasa Indonesia. Seharusnya mereka meminta maaf kepada bangsa Indonesia. Sekali lagi, para profesor Malaysia telah menghina, melecehkan, dan menginjak-injak bahasa Indonesia. Terserah juga, mereka mau minta ampun atau tidak. Yang jelas, kami hanya menegaskan bahwa nama bahasa Indonesia telah semakin mendunia. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Indonesia berkali-kali berpidato dengan bahasa Indonesia. Demikian pula di Forum G20 dan ASEAN. Dan belakangan ini, Presiden Jokowi juga menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara di Forum G7 di Hiroshima, Jepang. Berikut ini videonya. Perdana Menteri Kisida yang mulia, pembangunan infrastruktur baik berupa seaport, airport, kemudian jalan tol, kemudian power plant adalah agenda besar Indonesia dalam meletakkan fondasi kemajuan untuk menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya saing bangsa. Sebelumnya, pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Pulau Jawa. Satu pulau dari 17.000 pulau yang dimiliki oleh Indonesia, yang akhirnya berdampak pada 56% penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan 58% aktivitas ekonomi juga terpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan ini yang terus kita tekan melalui pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, termasuk di dalamnya adalah pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara, kota berbasis hutan dan alam yang 70% adalah area hijau dan 80% sumber energinya berasal dari renewable energy. Ini adalah showcase transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama. 本日はパートナー国、国際機関の皆様をここ広島の地にお迎えできまして、大変嬉しく思っております。
このセッションではまず世界がItulah guys penggunaan bahasa Indonesia oleh Presiden Jokowi di forum G7. Sebagai tuan rumah, Perdana Menteri Jepang pun menggunakan bahasa Jepang, bukan bahasa Inggris. Lucunya, Perdana Menteri Malaysia malah menggunakan bahasa Inggris saat berbicara di forum ASEAN. Di zaman teknologi digital sekarang, penggunaan bahasa yang berbeda semakin tidak masalah. Pemimpin negara lain langsung mendapatkan terjemahan lewat piranti elektronik. Penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional jelas akan semakin meningkatkan popularitas bahasa kita di dunia. Yuk kita lanjut lagi ya guys. Selanjutnya kita simak lagi video para musuh bahasa Indonesia. Terserah, apakah mereka mau minta maaf tidak? Yang jelas, pernyataan mereka amat menghina bahasa Indonesia sekaligus bangsa Indonesia. Maka saya bilang, nggak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tetapi letak saja perkataan Melayu di sana. Tetapi letak saja perkataan Melayu di sana. Tetapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia, dan banyak kosakatanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan ini tidak menidakkan identitas nasional. Kita mengangkatkan nasionalisme Nusantara. Jadi artinya konsep Melayu sekarang ini harus diangkat begitu rupa supaya Melayu itu dilihat sebagai bangsa besar. Maka itu saya suka menggunakan istilah Melayu Mahawangsa, iaitu Melayu bangsa besar. Bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Dari jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Dari jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajaran Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia karena Melayu Malaysia Indonesia itu tidak berbesar. Itu dalam alam Melayu atau dunia Melayu. Pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajaran Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia karena Melayu Malaysia Indonesia itu tidak berbesar. Itu dalam alam Melayu atau dunia Melayu. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? So, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, jadi dipertuturkan di 300 juta penutur. 300. Nah, jadi dipertuturkan di 300 juta penutur. 300 juta penutur. 300 juta penutur. Itulah guys sejumlah pernyataan Profesor Malaysia yang menyakitkan bangsa Indonesia. Memang terserah sih mereka mau meminta maaf atau tidak. Yang pasti tahun 2022 atau tahun lalu menorehkan catatan hitam dalam kerjasama bahasa antara Indonesia dan Malaysia. Tahun 2022 merupakan tahun pengkhianatan bahasa Indonesia oleh pemimpin dan profesor Malaysia. Dan bangsa Indonesia akan selalu mengingat hal itu. Bangsa Indonesia tak akan pernah melupakannya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sajian dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.